Jadi wartawan itu banyak tantangannya. Jadi wartawan banyak tantangannya. Terus kedua, banyak dunia hitamnya. Banyak dunia hitamnya. Aha. Udah mulai. Oke, netizen yang baik hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Dosen Galau TV. Hari ini gua akan menghadirkan kisah dari manusia biasa tapi pasti punya kisah luar biasa, sebuah titik balik yang membuat banyak orang mungkin bisa menjadi pelajaran, mungkin bisa menjadi hikmah yang sangat luar biasa. Ini sahabat banget, senior, penasihat spiritual gue. Udah tua. Bang Indiwan, apa kabar Bang Indiwan? Yes, baik, mantap, baik. luar biasa. Kenalin dulu ke netizen Ya. Dosen Galau TV yang baik hatinya. Ya, nama saya Indiwan Seto Wahyu. Saya dosen juga bareng seperti ini, tapi saya dosen komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Universitas Multimedia Nusantara. Kompas Gramedia Group. Kompas Gramedia dulu. Ya. Dosen di bidang mata kuliah? Komunikasi, mata Komunikasi. kuliah, metode penelitian dan PR writing. PR writing. Wah, luar Oke. biasa. Iya. Netizen yang baik hatinya, ini dua dosen sebenarnya ada persamaan nih, sama-sama nge-YouTube. Sama-sama bikin branding yang sangat luar biasa. Iya. Gue dosen galau, ini dosen gaul. Dosen gaul, punya cerita. Punya cerita, gitu kan. Bang Indiwan, sebelum jadi dosen, kalau nggak salah kan jadi wartawan Antara kan ya? Betul. Ceritanya kayak gimana tuh? Jadi 92 itu saya lulus, ya 93 ya. 93 saya lulus dari komunikasi UGM. Sama-sama. kita Sama-sama UGM. 9 berapa? 92. Angkatan Wah. 86. 92 bro, gue baru masuk SMP. 86. Jadi angkatan 86. Tahun 86. Setelah itu saya 93 lulus, saya langsung di kantor berita Antara. Oh langsung kan Ya. Antara. 2012 baru pensiun. 2012 baru pensiun. Nah, tapi saya jadi dosen itu sejak 2001. 2001. Wah, Pertama-tama di Mercu Buana. Mercu Buana. Terakhir saya di Universitas Multimedia Nusantara. Iya. Nah, ketika kuliah itu memang gue mau jadi wartawan nih, udah cita-cita dari SMA atau gimana? Enggak itu sebenarnya ya nggak tahu juga ya, karena awalnya pengen di ekonomi tapi nggak diterima. Pakai di ekonomi gitu kan. Yang lucu itu waktu itu saya, karena waktu itu kan kita Sipenmaru ya. Sipenmaru. Nah, kita harus ke UGM waktu itu. Oke. Rumah dulu di Tangerang. Di Tangerang? Sampai sekarang juga di Tangerang. Tangerang. Ya. Di belakang bandara ya? Ya. Di belakang bandara. Nah, maksudnya saya waktu itu tesnya di skip ya, Skip UGM sana. di Sipol, Di Sipol, ya. Nah, saya yang asik itulah pada saat itu saya sempat apa istilahnya kencing di situ. Minimal nggak diterima, saya udah kencing di UGM. Akhirnya diterima. Luar biasa. Ya, tapi itu pilihan kedua. Oh, pilihan kedua. Pilihan pertama sebenarnya ekonomi. Pilihan pertama ekonomi di UGM. Iya sama. Nah, ketika kedua nih komunikasi. Itu apa? Saya nggak tahu itu komunikasi belum tahu itu ya? apa. Iya, tahun-tahun awal Padahal, itu belum paham itu. Saya juga nggak terlalu bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong, jadi ya kita jalanin aja. Mulai tertarik ya, semester 1 belum terlalu tertarik. Ketika saya akhirnya mulai belajar fotografi, kemudian motret dulu. Oke. Jadi saya sempat ngajar juga fotografi jurnalistik. Oh, luar biasa, Ya. luar biasa. Nasiknya waktu saya ngajar di London School waktu itu. Ngajar fotografi, di Mustopo, Ya. Saya banyak sebelum di UMN tuh di Mustopo, di London School. Waduh, udah banyak banget. Di itu. Bunda Mulia. Wah, banyak banget udah. Al Azhar. Ois. Ya. Nah, salah satunya saya ngajar fotografi jurnalistik. Mereka harus memotret waria. Ini keren banget itu. Dan saya bilang, ya tugas ya, itu tugas meet. Dan harus di atas jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Oke. Cewek cowok sama aja.
Nah, tapi caranya nggak motret langsung lari, enggak. Jadi benar setelah itu dia wawancara juga. Jadi ada foto dia berdua dengan warianya. Oh, luar itu biasa. melatih kepekaan dia sebagai jurnalis. Ya, betul. Keberanian dia Keberanian. gitu ya. Tapi sekarang saya lebih banyak ke marketing komunikasi. Oh, marketing komunikasi. Udah bosen juga jadi wartawan. Ada bosan jadi wartawan. Saya pikir itu kan kuadran yang pindah kan. Iya. Awal jadi wartawan, Iya. sekarang menjadi dosen. Saya cuma ini dulu ketika jadi wartawan itu saya pikir gini, saya masih ingat tahun 2000 ya. Saya lihat senior saya, dia sudah senior di kantor tuh ngedit sampai dia tertidur gitu. Saya bilang, waduh kalau gua kelamaan di sini jadi wartawan bisa kayak gitu. Akhirnya saya kuliah S2 Ya, dan ya, saya ya. punya prinsip kuliah S1 boleh dibayarin orang tua. S2, S3 jangan mau dibayarin Bayar orang tua. sendiri? Bukan, dibayarin orang. Oh, beasiswa atau Iya, dari kantor? Dari kantor, waktu S2 Berarti dari kantor. Bang Indiwan sekarang udah selesai S3 kan? Udah. S2-nya komunikasi juga? Ya di UI, S3-nya juga di UI. Di UI juga komunikasi luar biasa Ya. jadi dosen. Jadi itu dia netizen yang baik hatinya. Kadang-kadang kita tuh belajar kehidupan itu dari orang lain gitu kan. Bang Indiwan ngelihat rekan kerjanya yang sudah bertahun-tahun Cuma gitu jadi kan. editor dan Cuma jadi gini-gini editor yang doang. begini doang. Ternyata keinginan dia untuk membagi ilmu jauh Ya. lebih besar. Akhirnya menjadi dosen. Tapi ngomong-ngomong, perjalanan jadi wartawan itu sampai ketemu istri nggak sih? Atau jangan-jangan ketika jadi dosen? Enggak sih, itu teman-teman sekampung aja. Cuma kamu. Rumahnya deket, lama-lama bener sih ada yang bilang bahwa cinta itu karena sering ketemu. Oh, itu. Emang iya. rumahnya deket sih. Rumahnya dekat. Wah, luar biasa. Tapi ya dia tadinya bukan orang komunikasi. Oh, borong koneksi. Dulu pernah jadi guru TK, Oke. pernah guru SMP. Wise. Terus ketika itu saya bilang, gaji guru kayak berapa sih? Gitu. Udah kuliah S2. Nah, kuliah Luas, S2. luar biasa. Gaji guru berapa sih kuliah? S2. Bisa jadi dosen. Bisa jadi dosen. Akhirnya sama-sama dosen komunikasi. Akhirnya sama-sama dosen komunikasi, Terus- dua-duanya doktor. Terus Dua-duanya setelah itu dia dapat tawaran untuk S3. Komunikasi juga. Komunikasi juga. Ya udah, akhirnya kita sama-sama dokter komunikasi. Dokter komunikasi dan channelnya juga banyak tuh ya, channel di IG, di YouTube, ya kan. Itu mas sarana supaya hidup menjadi lebih hidup. Hidup lebih hidup. Saya kira hidup lebih ceria gitu kan. Hidup lebih hidup, gitu. Hidup lebih hidup gitu kan. Nah, Bang Indiman, ada nggak pengalaman menyedihkan Ya. atau titik terendah dalam kehidupan, baik itu sebagai dosen, sebagai wartawan atau menjalani kehidupan keluarga atau dengan anak-anak yang paling menyedihkan gitu lah. Waktu bikin disertasi. Bikin disertasi kenapa? Jadi saya proposal sudah diuji, Hah? dibantai habis oleh penguji ya. Iya. Setelah itu saya 2 tahun nggak ngapa-ngapain. Itu Stres banget. Sindrom Jadi disertasi. jangankan ngerjain, ngelihat kertas numpuk aja saya udah nggak mau Ya, gitu. ya, Stres ya. banget dan waktu itu istri saya sama saya tuh pokoknya kalau nggak kita pokoknya pisah aja dah gara-gara disertasi itu. Oh, sampai kayak gitu? Sampai gitu. Luar Ya biasa. karena saya 2 tahun cuman bayar SPP aja. Oh. 10 juta, waktu itu masih 10 juta ya. Iya. 10 juta, 10 juta, 10 juta, tapi nggak ngapa-ngapain. Terasa ya? Nah itu akhirnya ya, 4 semester kan? dan lucunya itu saya masih ingat pembimbing saya, promoter saya, Prof. Harsono almarhum, ya. Dia bilang, saya ketemu lagi karena saya udah sadar saya ketemu lagi, terus dia bilang gini, emang lu bisa jadi dokter sendirian? Udah, nggak perlu saya gitu ya. Itu menarik banget, itu yang akhirnya udah. Kamu setiap hari harus datang, setiap hari, pokoknya seminggu sekali. Nah Ya. itu mulai akhirnya ya udah. Tapi dia sering lupa juga sih, saya nggak datang karena udah tua ya. Udah, Saya nggak datang, dia lupa juga. Berarti itu memang titik terendah ya dalam bidang akademik itu ya. Ya, disertasi itu luar biasa. Betul. Ada yang stres, ada yang stroke. Ada yang gila. Ada yang gila gitu kan. Dan di komunikasi UI luar biasa, itu cerita banyak lah. Pasti banyak cerita, pasti banyak. Iya. Nah, itu satu titik tertinggi nih dalam kehidupan gitu loh, yang nggak bisa dilupakan. Mungkin dapat cucu pertama gitu kan. Saya titik tertinggi itu sebenarnya ketika saya bisa naik haji. Oh. Itu aja. Alhamdulillah. Mungkin buat orang lain saya deg-degan juga padahal. Deg-degan takut kenapa-napa. Oh ya, takut dibalik.
Karma. Tapi itu yang paling menurut saya bisa ke Mekah, bisa ke Madinah gitu ya. Itu tahun berapa? Tahun 2018. 2018 ya. Ya, Setelah nabung-nabung luar biasa ya. Luar biasa itu. Menurut saya itu sih, kalau menurut saya yang lain tuh saya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, betul ya. Itu menurut saya, dan itu membuat sedikit berubah ya cara pandang saya. Oke, alhamdulillah. Ya, melihat jabatan. Betul. Kalau dulu saya lihat orang kenapa sih berlomba-lomba mau cari jabatan. Betul. Sekarang jabatan buat apa sih? Iya. Buat apa sih, ntar lu juga lu mati, apa yang lu bawa gitu. Luar biasa. Luar Itu. biasa. Nasihatnya baik sekali, netizen yang baik. Iya, ini apalagi artinya. yang kita bercari. Nah, tuh, gitu. bikin catatan tuh ya netizen yang baik hatinya. Buat apa sih kita ngejar duniawi, Iya. terus Mati juga. mati juga. Yang penting kan ketenangan. Nah, itu gimana ketenangan. caranya menghadapi kematian itu pasti. Kematian pasti. Bagaimana kita isi Ya. sebelum mati, itulah yang menjadi penting. Ya, ini penting. Iya. Bagaimana kita mengisi durasi waktu yang diberikan oleh Iya. Tuhan sebelum kita sampai ajalnya. Gitu. Iya. Biar nanti orang dikenal, ini Pak Indiwan nih, wah ini tukang mabok nih, gitu kan. Jadi seumur hidup dikenal sebagai Dan mabok. Gitu. hati-hati, hobi itu bisa berbahaya. Oh, kenapa emang? Nah, misalnya gini, kalau suka mabok, matinya pas mabok gimana? Nah, itu makanya Suka main perempuan, matinya di tempat hiburan gimana? luar biasa. Apa kata dunia? Betul. Nah, kalau bagus kan Lagi Mas Karul ngajar. lagi ngaji. Wah, saking rajinnya ngaji, matinya pas ngaji. Ah. Luar biasa. Amin. Jangan matinya pas ngevlog. Tapi kalau ngevlognya bagus, luar biasa juga. Kayak ngevlog mati. Itu aduh, dosen vlogger mati gara-gara Mati. ngevlog. Ya, itu, Wah, tapi itu jadi hobi. itu hobi, Jadi, betul. Saya lihat ya, ada teman saya, dia sangat penggila burung. Oke. Jadi pada saat dia meninggal, kenapa? Lagi lomba burung. Ya Allah. Iya, Tapi ya itu iya. pilihan hidup ya. Betul pilihan itu. Tapi kalau dia hobinya, misalnya hobinya ngaji, wah, meninggal pada saat ngaji, aduh lain Luar lagi biasa. kan. Dikenangnya juga Iya, beda gitu tapi kan dikenangnya. hobi hati-hati. Hobi hati-hati. Betul, Ya, hobi jadi hati-hati. sebenarnya ketika hobi itu menjadi kebiasaan, menjadi terus-menerus, lama-lama, ya itulah jalan hidup kita. Jangan-jangan itu terakhir pada saat kita terakhir. Bisa jadi karena kita nggak tahu kan kapan Iya. waktu kita, detik kita gitu Iya. kan. Itu kan rencana itu hanya Tuhan yang tahu gitu. Iya. Nah, sekarang gini nih. Bang Indiwan, ini kan ada dunia wartawan, ada dunia dosen. Ini kan dunia yang semestinya kan berbeda kan, Iya, betul. punya pengalaman berbeda, punya interaksi yang berbeda. Kira-kira yang paling terasa sekarang nih jadi dosen nih seperti apa sih? Nah, ini saya cerita dulu ya. Nah, Jadi wartawan itu banyak tantangannya. jadi wartawan banyak tantangannya, Terus kedua, banyak dunia hitamnya. banyak dunia hitamnya. Aha. Jadi saya lihat waktu awal-awal rumah tangga saya, anak-anak saya masih kecil. Anak saya sakit terus. Oh gitu. Karena banyak uang panas di situ. Tapi setelah jadi dosen, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, apapun yang kita terima, kecil besar, itu Ya. benar-benar dari kita sendiri. Ya. Tidak ada yang aneh-aneh gitu. Ya, keberkahan ya. Dan itu akhirnya kesehatan juga terasa. Bukan sombong ya, tapi anak-anak lebih sehat. Anak lebih sehat. Mungkin karena uang yang kita cari lebih halal. Lebih halal. Itu mungkin. Nah, ya. itu godaannya netizen yang baik Ya, hatinya, oke. bahwa ketika kita masuk ke dunia wartawan selalu ada godaan-godaan tuh, Macem-macem. macam-macam. Ada yang ngasih duit, Bukan perempuan, soal itu, bukan itu. rumah, Misalnya dan kekuasaan gitu. nah kekuasaan, Power, ya. Power. Bahkan kita bisa jadi lebih galak daripada polisi. Saya pernah Nah. marah-marahin polisi. Wah. Karena saya waktu itu wartawan reaksi cepat di Polda Metro. Oke. Jadi saya marahin kamu, misalnya saya salah, udah tahu saya salah, lampu merah. Tiba-tiba dia nongol, saya marahin. Kenapa kamu nggak dari tadi di situ? Kalau ada di situ saya nggak akan roboh. Tapi itu nggak boleh lah. itu nggak boleh. Itu power. Jadi itu kadang-kadang power tuh. wartawan tuh powernya dipakai. Ya. Jadi Untuk ini ya itu godaan sih sebenarnya, tapi bukan berarti dunia wartawan hitam Ya, semua ya, ada asal yang kita baik profesional, ada yang baik Ya. gitu kan. Tapi itu pilihan hidup. Ya. Itu pilihan hidup. Bang Indiwan sekarang menjadi dosen, sudah nulis buku netizen. Udah berapa bukunya Bang Indiwan? Ya yang resmi sih 8. Ada 8. Tapi Ya. yang paling saya senang tuh yang semiotika. Semiotika. Iya. Saya beli tuh. Yang semiotika itu saya beli banget gitu kan. Punya Pak Bang Arul juga media sosial saya juga beli. Saling promosi. gitu kan. Nah, lanjut ya Bang Indiwan. Saya ingin nanya nih. Kalau ada 3 kata
Ini 3 kata nih ya, untuk menggambarkan sesosok Indiwan Seto tuh apa sih? Gitu loh. Kalau ganteng mungkin Enggak ya? mungkin diedit dulu ya kameramen. Yang 3 kata ya? 3 kata. Aduh. Apa aja mau gambarin profesi, kebiasaan. Optimis. Optimis. Ya, 1. Cari peluang. Cari peluang. 2. Tahan banting. Tahan banting. Nah, itu. Pertama optimis. Kenapa menggambarkan dirinya optimis? Karena menurut saya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau kita nggak usahakan. Oke. Jadi saya selalu kalau sama mahasiswa, skripsi itu yang berhasil kalau Anda kerjakan. Ingat tuh mahasiswa ya. Ya. Jadi Skripsi yang kalau berhasil. percuma Anda cuma jago ngomong tapi nggak ditulis-tulis ya nggak akan bisa. Betul. Dan selalu optimis dalam hidup. Selalu optimis dalam hidup. Yang kedua, Tadi apa tadi? Aduh lupa saya. lu sampai saya juga lupa. Yang kedua Selalu apa tadi mencari ya? peluang. Oh ya, jadi gini, sama misalnya gini. Saya pikir gini, sekarang ada dunia yang namanya YouTuber ya. YouTuber. Ya. Oke. Itu peluang yang baik. Oke. Ya. Sekarang kita nggak perlu lagi ke media-media mainstream kan. Betul. Kalau kita punya gagasan, nggak perlu jauh-jauh, nggak usah masukin ke Kompas, nggak masukin ke mana. Anda ngomong aja di Facebook. Kalau Anda meleset dikit, dibawa ke polisi juga kan? Betul. Gitu kan? Ada contoh, ya bikin video, dia bikin pura-pura ngasih Daging korban. ngeprank itu kan. prank Terkenal sampah, juga, terkenal masuk ke media Masuk juga, media tapi juga. begitu. Betul. Jadi Nah, kalau sebenarnya- kita nulis di media kan ada proses editing lagi, disunting itu. lagi. Jadi sekarang apalagi Facebook nih sebenarnya udah jadi kayak media gitu. Iya betul. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa media sosial itu nggak ada peranannya, sangat berperan. sangat berperan. Tulisan kita pun apapun yang kita katakan di sosial media itu pasti akan jadi masalah kalau kita Betul. nggak hati-hati. Betul. Artinya seperti itu. Cari peluang sekarang, punya ide apa, bikin konten biar bisa disaksikan orang-orang lain. Nah, Terakhir, tahan banting. tahan banting. Nah itu karena saya pernah jadi wartawan ya. Oh gitu. Jadi wartawan itu memang harus tahan banting, tahan apa ya? Nggak punya malu gitu ya mungkin Ya, ya. nggak punya Itu malu. lebih tepatnya itu. Jadi kemana aja kita nggak pernah merasa takut. Oke, luar biasa. Jadi apapun masalah kita jangan sampai kita kendor gitu ya. Kita harus tetap tahan banting. Itulah tipe wartawan itu kan harus gitu. Ya, tahan Nggak banting boleh itu. kalau nggak gitu. Pokoknya kalau belum dapat, Terus aja. terus dikejar sampai Ya, dapat. gitu. Oke, netizen yang baik hatinya. Ini hikmah yang sangat luar biasa banget. Cerita ngobrol santai saya dengan Bang Indiwan. Saya nggak nyangka banget, ternyata jodohnya juga teman satu RW mungkin. Satu RT. Oh, satu RT ya kan? Dan Cuma sekarang berapa meter ya? Kira-kira 300 meter rumahnya. 300 meter dan sekarang udah sama-sama jadi dokter, jadi dosen dan sangat luar biasa. Terakhir Bang Indiwan mau menyampaikan sesuatu buat netizen yang baik hatinya? Oke. Jadi gini ya, netizen itu perlu punya etika. Ya, Jadi kalau kita mau mengkritik orang, Betul. ya tentunya harus lihat-lihat lah, ada fakta enggak. Iya. Kadang-kadang saya juga suka bingung ya, apapun yang dilakukan orang tuh dikritik aja. Iya. Kenapa sih? Mulailah dengan diri sendiri lah, gitu loh menurut saya. Ya kalau Anda lebih baik dengan dia, ya udahlah Anda bikin aja lah konten atau apa gitu. Betul. Jangan sebenarnya ngeritik, dia sendiri nggak punya apa-apa. Oke. Sama seperti kalau misalnya Anda nggak punya buku, ya. lebih baik Anda punya buku, nggak usah ngeritik orang yang punya buku. Oh iya, kadang-kadang ini Bikin buku. aja Betul, gitu betul, loh. betul, Buktikan bahwa Anda juga bisa Betul. gitu. Jadi nggak, kalau saya begitu, kalau ngelihat orang yang bikin buku ya alhamdulillah dia bisa Bisa. menyampaikan gagasannya dengan Gagasannya, baik. betul. Gitu. Betul. Jadi, itu aja sih. daripada Netizen ngeritik-ngeritik nih kadang-kadang terus terang jadi kayak dewa-dewa dan hakim-hakim yang luar biasa gitu. Padahal sebenarnya juga ya tunjukkan aja lah kemampuan Ya, Anda gitu. jadi itu netizen, Iya. tunjukkan karya kita, tunjukkan kemampuan kita, tunjukkan kebaikan kita, nanti orang lain pasti akan Iya. lihat. Thank you Bang Indiwan, terima kasih Yes. netizen yang baik hatinya. Saya yakin setiap manusia adalah orang biasa yang punya cerita luar biasa, sehingga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, tapi yang paling penting adalah tetap berbuat baik. Bye-bye. Bye-bye.